Ini masangnya betul. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pengurus maupun panitia maupun peserta kajian di masjid apa namanya? Ya, Masjid Raya Kebayoran Masjid Residen. Raya langsung ya, nggak ada namanya ya. Kebayoran Residen. Kebayoran Residen. Tapi kita ada namanya apa biasanya? Ya, alhamdulillah sangat berbahagia, sangat bersyukur. Beberapa waktu ke depan kita akan menikmati saat-saat terindah di atas muka bumi. Ya, saat-saat yang paling insya Allah penuh dengan barokah, diridhai oleh Allah ya, karena inilah tempat yang luar biasa, bahkan dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman surga. Ya, dalam sebuah kesempatan Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u biha." Kalau kalian melewati kebun surganya Allah di atas muka bumi, maka nikmatilah kemewahannya. Para sahabat agak terheran gitu. Lalu bertanya, ya kalau heran nggak ngerti, sahabat tuh nggak diem aja, ya sangat interaktif, langsung bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah." Kebun surga yang mana? Memang kita bisa lewat kebun surga? Nah itu pertanyaan kritis dari para sahabat. Rasulullah kemudian menjelaskan, hilakul dzikr, lingkaran tempat kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini salah satunya. Dan ini dijelaskan kemewahannya apa? Tadi kan kata Rasulullah, farta'u biha, nikmati kemewahannya. Kemewahannya apa? Iya. Alhamdulillah masjid ini memang termasuk masjid yang terasa mewah, nyaman ya, subhanallah. Tapi ada kemewahan yang jauh kita tidak sadari. Nah itu diterangkan oleh Rasulullah di hadis yang lain. Majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Apa yang dilakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bihi bainahum. Mereka mempelajari kandungan dari kitab Allah itu. Illa, kecuali kalau ada kaum seperti itu berkumpul di masjid, baca Al-Quran, mempelajari kandungannya, maka mereka akan dapatkan 4 kemewahan dari Allah. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah, coba Bu dadanya dipegang. Sakinah. Ayo Bu semuanya Bu, rasakan Bu. Tenang ya Bu ya. Rasa hati kita tuh tenang ada di masjid. Apalagi di masjid mengkaji ilmu-ilmu Allah. Karena yang namanya paket itu kan ada Indosat paketnya ini, simpati paketnya itu gitu kan ya Bu ya. Ternyata Majelis Ta'lim juga ada paketnya. Paketnya adalah diturunkan sakinah, dapat sakinah ya. Ikut Majelis Ta'lim dapat sakinah. Rasa tenang, rasa tentram yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mahal Bu. Gak semua orang bisa merasakan ketenangan, ketentraman. Walaupun mungkin mereka pergi keliling dunia, belum tentu mendapatkan ketenangan. Tapi dengan hadir ke majlis lillahi ta'ala, niatkan kita untuk ya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami apa yang Allah kehendaki pada diri kita,
insya Allah kita dapat yang pertama itu as-sakinah, ketenangan. Saya doakan Bu buat kita semua. Semoga kita yang rajin hadir ke majelis taklim dapat ketenangan demi ketenangan. Itu mempengaruhi kepribadian kita menjadi kepribadian yang tenang. Ya, kalau dalam Al-Quran itu istilahnya nafsul mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang. Alangkah berbahagianya orang yang diizinkan oleh Allah memiliki jiwa yang tenang. Tenang hidupnya. Sampai akhir hayatnya pun dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Dengan cara yang terbaik. Ya. Dengan kelembutan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah ridha. Engkau ridha kepada Allah, radiyah, maradiyah. Maka Allah pun ridha kepadamu. Jadi orang yang tenang itu kemudian nanti ridha terhadap qadarullah, terhadap takdir yang sudah Allah tentukan pada hidupnya. Itu ibadah yang paling berat, meridhoi segala qadarullah. Karena manusia itu cenderung digoda syaitan, melihat takdirnya orang lain kayaknya lebih enak, ya, rumput tetangga lebih hijau. Justru bagaimana kita bisa menerima takdir diri kita itu adalah merupakan keridhaan yang luar biasa. Radiyah, maka Allah akan maradiyah. Orang yang ridha, maka Allah akan meridhoi, akan dipanggil dengan panggilan yang indah, dipersilahkan masuk ya kepada golongan hamba-hamba Allah dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanallah. Jadi luar biasa ya Bu ya, efek dari majlis ini rupanya sangat berpengaruh. Baru yang pertama diturunkan sakinah. Yang kedua dicurahkan. Tercurah itu ibaratnya Bu atap apa di atas ini namanya? Plafon ya. Plafon di atas, Ibu bayangkan terbuka. Kemudian turun hujan deras. Kalau orang Jawa nih ngerti yang namanya basah sama klebus itu dibedakan. Orang Jawa ngerti. Ada yang orang Jawa di sini Bu? Klebus itu apa Bu? Klebus basah banget. Kalau kata anak remaja, basah bingit. Basahnya sampai ke dalam-dalam tuh basah. Tercurah, bukan lagi hanya diturunkan tapi dicurahkan. Kita sedang mendapatkan curahan kasih sayang Allah. Ya, tercurah rahmat Allah berarti tercurah kasih sayang Allah. Ini kita kumpulkan. Orang beriman itu salah satu aktivitasnya yang paling penting mengumpulkan kasih sayang Allah. Gimana caranya Allah tuh sayang sama kita? Karena kalau Allah udah sayang sama kita, dunia akhirat kita akan bahagia. Amin, insya Allah. Jadi yang kedua mendapat curahan rahmat Allah. Yang ketiga dapat apa Bu? Wahafat sumul malaikah. Tanpa kita sadari, tanpa kita melihat Bu, ternyata di sekitar kita di atas sana itu banyak malaikat-malaikat. Jadi malaikat itu salah satu aktivitas yang mereka sukai Bu, mencari orang-orang yang sedang taklim, sedang ngaji, sedang kajian. Itu senang banget. Malaikat senang banget. Dan kalau udah senang, udah ketemu, langsung manggil teman-temannya. Ih, di sini banyak ibu-ibu lagi pada ngaji di Kebayoran Residen. Wah, langsung malaikat pada ngumpul, mengepakkan sayapnya yang besar itu, dan malaikat sangat happy melihat kita. Dan malaikat kalau udah senang itu hanya bisa dua Bu, bisa memintakan ampun bagi kita. Ya, minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah mereka semua yang hadir di majelis taklim Kebayoran Residen. Amin. Yang kedua, ya Allah tambahkanlah kebaikan bagi mereka semua. Jadi ibu duduk manis Bu ya. Ada yang jijor, ngaji sambil nelonjor. Boleh Bu? Boleh. Kalau yang di belakang biasanya jider, ngaji sambil nyender. Ya. Itu VIP-nya tuh, kalau yang datang awal biasanya pada ngambil posisi belakang. Alhamdulillah, paling enak Bu belajar di majelis taklim.
Udahlah belajar, nggak ada ujiannya, ya kan? Paling gak enak kan belajar ujian. Padahal belajar itu subhanallah ya. Nah, selama itulah berat dosa ibu berkurang sedikit demi sedikit karena doa para malaikat memintakan ampunan. Masya Allah. Dan sebaliknya sedikit demi sedikit bertambahlah berat kebaikan karena doa mereka memintakan kebaikan buat kita. Berat dosa berkurang, berat kebaikan bertambah. Ada satu yang nggak bertambah dan nggak berkurang nih Bu. Apa Bu? Berat badan. Ya, berat badan itu. Jadi kita tuh punya 3 berat ya Bu ya. Tapi yang kebanyakan diperhatikan oleh ibu-ibu di atas muka bumi ini berat yang mana Bu? Ya boleh ya Bu ya, memperhatikan berat badan untuk kesehatan, nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi jangan kalah perhatian kita memperhatikan berat dosa. Kita tuh punya berat dosa. Kita juga punya berat kebaikan. Kita harus monitor terus, jangan sampai berat dosa kita melampaui berat kebaikan. Maka kita harus punya upaya untuk mengurangi berat dosa, nambah berat kebaikan. Nah, salah satu upaya yang cukup nikmat itu hadir ke majelis taklim. Ini nikmat banget gitu ya. Sudahlah kita bisa ada di sini, tambah ilmu, mudah-mudahan tambah solehah, tambah takut kepada Allah. Ya, berat dosanya berkurang, berat kebaikannya bertambah. Subhanallah. Ya, jadi keistimewaan berada di majelis taklim. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut nama-nama mereka. Semua yang hadir disebut oleh Allah. Allah yang menyebut. Disebut di hadapan malaikat-malaikat yang banyak. Jadi ibu-ibu semua sedang viral. Ya, viral di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Nah, ini adalah popularitas yang sangat menguntungkan. Ya, insya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya terus terang sangat berbahagia kalau melihat ibu-ibu yang rajin ke majelis taklim. Karena kita juga sedang meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mana beliau adalah seorang yang sangat soleh, sangat taat. Selalu mengikuti perintah Allah. Ya, sampai beliau berkata, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku itu pergi menuju Allah. Maksudnya selalu mentaati perintah Allah. Agar Allah memberi hidayah padaku. Sekelas Nabi Ibrahim punya motivasi untuk mentaati Allah. Untuk mendapatkan tambahan hidayah. Jadi hidayah itu harus selalu kita upayakan untuk bertambah. Ya. Maka setiap hari ibu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku. Berilah aku hidayah untuk bisa berada di jalan yang lurus. Itu permintaan kita setiap hari 17 kali minimal. Kalau kita sholat wajib saja. Apalagi kalau tambah sholat sunnah. Ya. Tambah baca Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu dikatakan oleh Allah sebagai Khalilullah. Kalau bahasa kita Bu, besti. Bestinya Allah. Ya, orang yang sangat disayang sama Allah. Tapi sekelas Nabi Ibrahim saja yang sudah luar biasa, coba kita intip doa beliau kepada Allah, permohonan beliau kepada Allah dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat 83-89. Apa yang diminta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Di antaranya yang 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku ilmu, kebijaksanaan. Padahal Nabi Ibrahim itu sudah luar biasa. Tapi beliau tetap masih meminta tambahan ilmu, tambahan kebijaksanaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang beliau minta adalah wa alhiqni bis sholihin. Pertemukanlah aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Jadi berkumpul bersama orang yang saleh itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan mimpinya orang-orang saleh. Berkumpul bersama orang saleh
hendaknya bisa membahagiakan hati kita. Ya, jadi ibu berada di sini mungkin ibu nggak kenal kanan kiri, tapi ibu tahu mereka orang-orang baik, itu mententeramkan. Ya, subhanallah. Sampai Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang diberi kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara yang soleh. Apabila engkau berjumpa dengan saudara yang soleh, maka peganglah erat-erat dia. Artinya apa, Bu? Banyaklah kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya, minimal kita sering berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Itu akan memberi efek. Ya. Dan belum lagi apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Ya, beliau berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang soleh, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi efeknya itu bukan cuma di dunia kita nyaman bertemu orang-orang baik, tapi di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat. Di akhirat itu ada di hari dimana kita tuh nggak bisa ditolong siapa-siapa kecuali orang-orang yang diizinkan Allah memberi pertolongan, punya syafaat. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang bisa memberi syafaat kelak di akhirat. Kalau kita ketemu lagi, kita bisa minta syafaatnya. Kasih saya syafaat, kita kan pernah bertemu di Kebayoran Residen. Itu keuntungan berkumpul bersama orang-orang soleh. Kita bisa mendapatkan syafaat mereka di akhirat. Maka Rasulullah selalu berdoa, ya Allah ahyina muslimin, amitna muslimin, wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang Islam, matikanlah aku sebagai orang Islam, kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Masya Allah. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ini merupakan kegiatan yang sangat membuat batin kita tenang, ya, dan saat-saat terbaik untuk mengadakan persiapan. Ya, kita kembali kepada Allah. Karena di sini kita bisa menghidupkan hati kita. Kadang di tempat lain itu kita bisa dibuat lalai, ya. Tapi dalam masjid ya kita lebih banyak mengingat Allah. 2 hari yang lalu saya bertakziah, Bu, kepada 3 orang teman yang anaknya wafat bareng, ya Bu ya, di daerah Depok itu. Kebetulan salah satunya itu teman dekat, dan anaknya itu sudah melamar seorang hafizah, akan menikah tanggal 28 September kalau nggak salah. Qadarullah mereka menghadiri pernikahan sahabat mereka yang menikah di Bengkulu, jalan darat ya, lewat Lampung, Palembang, Bengkulu. Pulangnya ketika hampir sampai di Jakarta di dermaga Bakauni mengalami kecelakaan. Qadarullah. Saya cuma berpikir, ya Allah, itu jalan yang selalu saya tempuh. Jadi saya dan suami itu sering ke Lampung karena suami daerah pemilihan Lampung, kami sering acara di Lampung. Itu jalan yang selalu kami lewati, jalan tol itu. Tapi Allah mentakdirkan ya anak-anak muda ini yang baru sekali lewat situ, ya disitulah ketemu ajalnya. Subhanallah, ajal itu tidak pernah menunggu kita menjadi tua. Ajal itu bukan hanya datang pada orang-orang yang sakit, ya, karena itu bukan alasan. Ya, mereka anak-anak muda, soleh, ya, sudah pada lulus dari kuliah, aktivis remaja masjid, ya, remaja idaman, Bu, Masya Allah. Semuanya itu aktivis. Yang satu ketua masjid, bahkan setiap pagi dia azan subuh di Masjid Al-Huda Cimanggis Depok itu. Masya Allah, saya merasa Allah perlihatkan gitu, lihat masih ada generasi-generasi harapan. Ya, saya juga doakan semoga anak-anak ibu, cucu-cucu ibu, cucu kita semua, anak kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi generasi-generasi muda harapan bangsa ini, yang kelak bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Ya, di tengah banyaknya kejahatan ya, yang dipromosikan oleh para ya sekarang itu Masya Allah ya Bu ya, nanti kita bisa cerita ya betapa yang namanya moral magic, adanya perubahan moral ya. Di masa lalu hal-hal tersebut mungkin dianggap tidak bermoral, tapi hari ini oleh para pengusung-pengusungnya dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Taruhlah seperti promosi ya, gerakan internasional untuk
mensosialisasikan penerimaan homoseksual di seluruh dunia, itu sudah masuk ya, dan mereka memakai dalih hak asasi manusia ya. Sehingga ini membingungkan anak-anak kita karena promosinya begitu masif di media sosial, di mana-mana. Luar biasa ya. Saya doakan anak-anak ibu adalah anak-anak yang selamat, Bu. Ya, dan saya kemarin tuh terharu gitu ya, di tengah, karena kami sering seminar ya, kajian tentang itu, melihat anak-anak muda yang soleh itu terharu ya. Dan selalu berdoa semoga semakin banyak ya lahir pemuda-pemuda soleh, harapan kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, karena sesungguhnya kita semua ini adalah orang-orang yang terundang oleh Allah. Ya, terundang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah mengundang ya, kita semua ini ila daris salam, untuk bisa masuk ke dalam daris salam, tempat yang penuh dengan kedamaian, yaitu surganya Allah. Jadi kita itu terundang. Ibu misalnya nih diundang ya, undangannya sudah ada di tangan ya oleh orang yang paling kaya di atas muka bumi ini. Kira-kira apa yang ada dalam hati ibu? Wah, kayak apa ya nanti ya hidangannya, kayak apa suasananya ya. Tempatnya di sebuah pulau, jaraknya 500 kilo dari Indonesia misalnya, dan ibu dapat tiket gratis. Wah, pesawatnya kayak apa ya? Oh, udah excited banget ya Bu ya. Itu saja undangan manusia, makhluk, bisa membuat kita sudah se-excited itu. Dan sesungguhnya kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga, untuk bisa menjadi penghuni surga. Maka sungguh kita harus, wah, subhanallah, saya terundang gitu. Nah, cuma masalahnya undangan itu ya udah ada kuncinya untuk masuk surga, kita bawa seumur hidup kita, bisa-bisa satu saat dia jatuh kalau kita tidak jaga. Itu masalahnya. Bisa hilang undangan itu kalau kita tidak menjaga dengan baik. Nah ini, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya kita terundang oleh Allah untuk masuk surga, dan surga itu merupakan hadiah terbesar bagi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas sholihin. Aku menyediakan kenikmatan surga bagi hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat keindahannya oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar kenikmatannya oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa diimajinasikan oleh imajinasi manusia keindahannya. Jadi kan benar-benar apa ya, menggugah banget gitu ya. Oh, ceritanya seperti apa gitu, belum pernah bisa terceritakan, belum pernah ada pemandangan seindah itu, dan tidak bisa dibayangkan oleh imajinasi manusia. Dan kita terundang di dalamnya. Kita dipersilahkan kalau kita mau masuk ke dalamnya. Nah ini ya tentu membuat kita semua bersemangat. Ya, karena sesungguhnya Allah Maha Adil, Allah memberi kesempatan pada kita. Cuma masalahnya kadang-kadang manusia yang tidak mengerti bahwa dia diundang dan tidak bersemangat untuk datang ke undangan itu. Bahkan ada yang menolak, ya, mengatakan saya nggak perlu ke undangan itu karena dia tidak punya pemahaman yang benar. Nah inilah kenapa kita harus terus mengkaji dan mengkaji ya, karena memang sesungguhnya kita berada di jalan yang benar manakala kita ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi Ibrahim saja masih berdoa minta tambahan ilmu, minta bertemu dengan orang soleh. Dan yang ada di kepala beliau itu apa sih? Beliau kemudian berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang sesudahku. Maksudnya apa? Jadikanlah perbuatanku itu sesuai dengan perkataan. Nah ini, jadi kita mungkin sudah banyak belajar, sudah banyak mengerti. Jangan sampai pemahaman kita itu tidak sesuai dengan perkataan. Nabi Ibrahim itu sangat menjaga itu. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kata-katanya tidak sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya tidak sesuai dengan kata-katanya. Nah, kita berpegang pada nilai-nilai terbaik.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu nilai yang tertinggi, tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Nah, kita berharap kalau kita mengerti Islam dan kita mengamalkan, kita juga bisa terangkat ya, menjadi manusia yang memiliki kepribadian mulia. Nah, itu. Jadi tidak terpisah antara pemahaman dengan perbuatan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku ya sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi yang difikirkan itu adalah surga, akhirat. Surga itu di pelupuk mata buat orang yang soleh. Motivasi hidup tertingginya itu adalah surga. Ya, karena cintanya kepada Allah, ya Allah Maha mencintai kita, kita juga menyadari, ya maka kenikmatan yang kita kejar adalah kenikmatan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengurangi keterikatan kita dengan dunia. Karena dunia kita itu kan hanya sementara, ya. Tidak ada apa-apanya dibanding surga. Ya. Banyak orang yang tertipu, ya, tertipu asyik dengan dunia, padahal sebenarnya surganya menanti. Tapi dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada akhirat, ya, daripada dunia. Nah, kenapa ya? Sudah jelas-jelas begitu, kenapa banyak manusia yang masih tidak terlalu sadar, ya, tidak termotivasi, tidak bersemangat untuk mendapatkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Amal soleh, ketika kita beramal soleh, sungguh amal soleh itu bukan buat diri kita. Maksud saya amal soleh itu buat diri kita, ya, bukan buat orang lain. Sekalipun ibu memberi kebaikan pada orang, orang itu mendapat kebaikan, yang lebih banyak mendapat kebaikan yang memberi, bukan yang menerima. Itu yang kadang tidak disadari. Ya, sehingga kadang-kadang kita berat melakukan amal soleh atau menyesal sudah melakukan amal soleh, orangnya nggak berterima kasih, gitu kan? Loh, memang amal solehnya buat siapa? Ya, apakah buat orang itu atau untuk mencari kebaikan diri kita di sisi Allah? Nah, ini kenapa? Jawabannya ada dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi di sana ada ikrar dari iblis. Iblis itu nenek moyangnya syaitan. Jadi ujung-ujungnya itu nenek moyangnya adalah iblis. Dia sudah berikrar. Dia katakan di surah Al-A'raf ayat 16, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya akan sesatkan mereka, maksudnya kita, anak cucu Adam, dari jalan yang lurus. Jadi ini udah ikrarnya iblis mau menyesatkan kita. Secara teknis di ayat yang selanjutnya, ya, dia katakan, "Tsumma", kemudian, "la atiyannahum min baini aidihim", aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dan dari belakang, ya, wan aimanihim, dan dari sebelah kanan mereka, ya, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Maaf nih kok saya agak jalan-jalan mic-nya. Ya. Boleh pakai itu aja, nggak biasa pakai. Ya, alhamdulillah, ini udah jadul ya. Ya, jadi saya juga waktu belum membaca tafsir penjelasan dari Ibnu Abbas itu nggak mengerti maksudnya apa ya, setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abbas maksudnya. Jadi setan datang dari depan itu mereka menipu kita untuk lalai dengan akhirat. Jadi kayaknya akhirat tuh masih jauh gitu. Perasaan kita gitu nggak sih, Bu? Ada nggak yang punya perasaan, ya Allah saya ini mungkin sebentar lagi kembali kepada Allah. Jarang ya, Bu, kita berperasaan begitu. Kalau perasaan begitu mungkin wah solehah banget kali ya, Bu. Nah, itu yang harus kita bina. Sesungguhnya kita itu dekat banget dengan akhirat kita. Ya, coba kemarin teman-teman, anak-anaknya baru 25 tahun sudah pergi mendahului. 3 orang barengan, Masya Allah, anak-anak muda. Dekat. Kita tidak pernah tahu usia kita. Tapi kita kok kayaknya beramal buat dunia gitu.
Ya, karena setan yang menipu, ya, kayaknya itu jauh. Sebaliknya karenanya dibuat jauh, dunia mengikat kita. Jadi kebanyakan manusia itu cinta dunia. Yang dipikirin di kepalanya dunia aja. Coba, apa yang meresahkan? Biasanya urusan dunia. Apa yang membuat sedih? Biasanya urusan dunia. Apa yang membuat gembira? Biasanya juga urusan dunia. Itu tandanya kita itu sedang tertipu. Ya, karena merasa akhirat itu jauh. Ya, sebaliknya kalau yang merasakan kita itu urusan akhirat, berarti kita selamat. Ya Allah, bagaimana nasib saya nanti di akhirat? Insya Allah yang lahir itu ketenangan. Tapi kalau yang dipikirin dunia, ya Allah gimana suami saya? Nanti dia ke sana ketemu siapa? Wah udah mikirin dunia tuh Bu, nggak akan pernah kita tenang. Ya, urusan yang bukan urusan kita urusin ya. Dunia. Jadi kalau ada hal yang menyedihkan, kalau ada hal yang meresahkan, kita coba cek, itu urusan dunia apa akhirat ya? Kalau itu urusan dunia, ya udah. Kita tidak akan selamat. Itu akan membuat kita sakit hati seumur hidup. Tapi kalau yang kita resahkan adalah urusan akhirat, itu akan justru membahagiakan kita. Itulah yang diresahkan Nabi Ibrahim. Ya, di antara doanya beliau berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hina aku di hari kebangkitan. Jadi yang difikirkan beliau, ya Allah jangan sampai nanti di hari kebangkitan saya dalam kondisi terhina. Saya dalam kondisi yang tidak mulia. Itu menggelisahkan beliau. Sampai meminta-minta pada Allah. Kita pernah enggak segelisah itu memikirkan akhirat kita? Ya Allah jangan sampai saya menjadi penghuni neraka, saya enggak kuat. Ya Allah izinkan saya menjadi penduduk surga, saya kepengen banget. Ya. Nah, di ayat selanjutnya di surat Asy-Syu'ara tadi ya. Nabi Ibrahim itu memahami ya. Jangan sampai ya Allah aku terhina di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat mal, harta. Tidak bermanfaat banun, keturunan. Keturunan biologis maupun ideologis ya. Mufasir juga mengatakan juga mungkin pendukung ya, pengikut ya, mungkin kalau bahasa sekarang itu followers, subscribers ya, mungkin juga konstituen ya, artinya orang-orang yang bakal mendukung, yang bakal memuliakan gitu kan ya. Itu nggak ada gunanya lagi semua. Yang diupayakan sedemikian rupa, harta yang menghabiskan waktu. Orang hidup hanya cari harta siang malam, pagi siang malam. Gak ada gunanya. Apa yang berguna di hari itu? Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang ikhlas. Nah, ini Bu yang akan menjadi permata berharga. Yang harusnya juga kita persiapkan dari sekarang. Bukan hanya sibuk mempersiapkan harta, mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan pengikut kita, mempersiapkan apapun. Tapi yang paling penting justru mempersiapkan hati kita yang bersih. Karena dengan hati yang bersih inilah modal kita bisa produktif ya, dunia ya, terus berjuang, terus beramal dengan penuh semangat ya, sampai kita mendapatkan kebahagiaan sejati di sisi Allah. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan produktivitas sepanjang usia ya, dulu alhamdulillah sudah aktif, hari ini tambah umur tetap aktif. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah sampai akhir hayat kita dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi kembali ke tadi, maaf ya, iblis tadi menggoda dari depan, dari belakang. Depan dibuat kayaknya jauh dari akhirat, belakang dibuat cinta dunia. Dari kanan digoda supaya kita ragu dengan urusan agama. Ragu-ragu. Ini boleh apa enggak ya? Ini bagus enggak ya saya kerjakan? Kenapa ragu? Karena ilmunya enggak cukup.
Kenapa ragu? Karena tidak rajin mengkaji, sehingga nggak paham. Boleh nggak ya saya campur aduk pesta begini sama laki-laki misalnya? Ya nggak jelas ini. Udahlah kerjain aja yang penting happy. Nah, padahal kalau kita mengkaji mungkin beda lagi. Mungkin itu tidak bermanfaat, saya hindari saja misalnya. Jadi samar urusan agama tuh samar, tercampur. Ya, padahal kita nggak boleh campur-campur tuh. Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah padaku bahwa kebaikan itu baik, sehingga aku juga Engkau beri rezeki untuk bisa melakukan kebaikan, mengikuti kebaikan itu. Dan ya Allah, tunjukkan padaku yang buruk itu memang buruk, dan ya Allah beri kekuatan untuk bisa menjauhi. Kadang-kadang kita tahu itu buruk tapi kita senang dan kita ikutin, betul Bu? Kadang-kadang ya. Nah, ini akan semakin sedikit kalau kita semakin paham dengan ya kebaikan, dengan nilai-nilai yang Allah kehendaki. Kita semakin jelas, furqan semakin kuat. Orang yang bertakwa itu furqan. Furqan itu apa Bu? Membedakan. Ini hak, ini batil. Ini kita ikuti, ini kita jauhi. Itu semakin kuat. Ya, furqan yang dimiliki orang yang bertakwa. Nah, sementara orang yang kurang ilmunya sehingga tidak bertakwa juga, dia selalu ragu-ragu, tercampur kebaikan. Ini godaan syaitan juga untuk terus mencampur. Ya, pernah saya baca di sebuah media dulu Bu, ada seorang ustadz baca doa pada pembukaan night club. Wah, saya bingung, dia doa apa gitu. Ya, doanya apa gitu. Kan nggak benar itu kan. Itu kan benar-benar sepertinya biasa-biasa saja, padahal yang dia hadiri juga tempat kemaksiatan, nggak patut untuk didoakan. Ya. Nah, dari sebelah kiri karena di sini sudah samar urusan agama, dari sebelah kiri akhirnya orang ini digoda untuk menyukai kemaksiatan demi kemaksiatan yang ada. Nah, itu godaan-godaan syaitan itu seperti tipuan-tipuan syaitan dalam hidup kita. Sepanjang waktu kita digoda. Waswis fi sudurinas. Maka memang kita harus menguatkan diri kita ya, agar kita semakin jelas melihat ke depan bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Semakin jelas kita mengumpulkan bekal kita sendiri untuk membeli tempat kita di akhirat. Innal jannata ghaliyah, surga itu mahal. Kita harus kumpulkan mata uang untuk membeli surga kita sendiri. Mata uangnya bukan dolar, bukan rupiah, bukan real, tapi amal soleh. Maka orang yang mencari surganya sendiri akan sangat bersemangat dalam melakukan amal soleh. Dan itu merupakan perintah dari Allah dan dari Rasulullah. Ya, Allah sendiri ya dalam surat Al-Anfal memerintahkan Nabi Muhammad memberi semangat pada kaum muslimin. Ya ayyuhan nabi haryadil mu'minina 'alal qital. Hai nabi, wahai nabi, semangatilah orang beriman menghadapi perjuangan. Ya. Kan orang beriman udah tahu perjuangan itu bagus, tapi tetap disuruh Allah memerintahkan kepada nabi untuk menyemangati. Artinya kita dalam kehidupan memang perlu semangat. Kadang kita tahu, tapi kok kita lagi tadi tergoda oleh setan, lagi nggak semangat ya Bu ya. Itu berarti kita memang manusia normal. Karena iman yang kita miliki itu yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazid yanqus, yazid yanqus. Tapi lihat nih ada dua macam. Yazid yanqus, karena manusiawi kita pasti ada yanqusnya. Nah, ketika yanqus, coba tingkatkan lagi supaya yazidnya nambah. Turun, naikin lagi, turun, naikin lagi. Sehingga akhirnya grafiknya iman kita secara umum bertambah. Jangan sampai kegeeran. Ya kan Allah Maha penerima taubat, kan Allah Maha pengampun. Akhirnya yazid dikit ya karena merasa Allah itu Maha pengampun, udahlah kita maksiat aja. Iya. Ya, tenang dengan kemaksiatan. Turunnya banyak. Naik dikit turunnya banyak. Naik dikit turunnya banyak. Akhirnya hilang. Hidayah itu hilang. Iman itu hilang, dan itu bisa terjadi. Dan Allah mengajarkan doa kita yang sangat penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau cabut
hidayah yang telah masuk ke dalam hati kami. Jadi kita memang harus menjaga ini. Ya, kajian kita itu untuk menjaga semangat. Ya, Rasulullah juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau udah jelas manfaatnya, kita jangan biasa-biasa saja. Kita harus penuh dengan semangat. Kalau lagi turun, coba kita naikkan lagi. Ya, karena ini tentang diri kita sendiri, tentang nasib kita sendiri. Ya, kita hidup berapa lama di dunia? Kita hidup berapa lama di dunia? Sahabat pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, beri perumpamaan hidup kita di dunia, ya analoginya dengan hidup kita di akhirat. Bedanya seberapa? Separohnya apa sama atau gimana? Gitu kan ya pertanyaannya. Rasulullah menjawab, kau umpamakan ya mencelupkan ujung jarimu ke dalam lautan yang luas dan dalam itu. Ujung jarimu akan basah. Setetes air di ujung jari itulah perumpamaan waktu hidup di dunia. Sementara air yang luas dan dalam di lautan itu, itulah waktu perumpamaan hidup di akhirat. Sepadan gak Bu? Sepadan gak? Gak sepadan. Satu tetes dibanding satu botol saja udah jauh sekali, apalagi satu lautan yang luas. Artinya sungguh kita hidup itu hanya sebentar saja. Kita disuruh taat itu hanya sebentar saja. Ya, ketika kita dipanggil oleh Allah selesai semuanya. Ya, tinggal balasan yang akan Allah berikan. Ya, maka itulah ya produktivitas kita hidup di dunia ya sangat tergantung kepada pemahaman kita betapa dunia ini hanyalah darul fitnah, tempat kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Adapun darul jaza, adapun tempat kita dibalas itu nanti di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan dibalas semua amal kalian di hari kiamat. Walaupun mungkin sebagian duniawi kita juga mendapatkan balasan kebaikan, tapi nanti disempurnakannya itu di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, faqad faz, sungguh dialah orang yang sukses hidupnya. Sungguh dialah orang yang beruntung hidupnya. Subhanallah. Ini indikasi ya Bu ya, kesuksesan kita yang sejati itu kalau nanti kita bisa diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dan tadi kita diingatkan bahwa semua sempurnanya balasan ini di akhirat. Ya, kadang-kadang kita suka ada orang bilang sabar. Saya udah sabar, tapi kan sabar ada batasnya. Ya, jadi akhirnya nggak sabar gitu. Itu nggak betul. Karena Allah tuh menyempurnakan balasan itu bukan di dunia. Kita tidak bisa katakan saya udah begini kok, saya cuma begini ya dapatnya. Dia cuma begitu dapatnya begitu. Ya, itu semua bagian dari ujian. Karena kesempurnaan balasan dari Allah itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Ya. Nah inilah ibu-ibu sekalian, apa sebenarnya kalau kita mau mengukur apa ya? Allah itu kalau menginginkan kita menjadi baik apa ciri-cirinya? Nah ini penting ya Bu ya, karena kan kita mau hidup produktif ya, mau mencapai optimalisasi potensi yang Allah berikan ya. Kita harus ingat Bu, ada dua kenikmatan. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan itu. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh, sehat dan waktu luang. Itu dua kenikmatan yang sebenarnya modal kita. Tapi banyak manusia yang tertipu. Badannya sehat, punya waktu, melakukan hal-hal yang
gak ada pahala, mubah-mubah aja, berhari-hari. Sayang gak waktunya? Padahal dengan kesehatan dan waktu yang sama, dia bisa mendapatkan pahala kalau dia melakukan amal soleh. Apalagi badan sehat punya waktu melakukan maksiat. Itu menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan potensi kebaikan yang Allah berikan. Ya, jadi modal kesehatan kita, modal waktu kita, itu adalah modal kita mendulang pahala yang besar dengan amal-amal yang kita lakukan hari ini. Ya, maka terus kita bersemangat. Nah, tandanya apa kalau kita itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka dia diberi pemahaman yang baik terhadap agamanya. Jadi kalau ibu datang kajian, tambah mengerti satu hal. Datang lagi, tambah mengerti satu hal. Semangat lagi datang kajian, tambah mengerti, tambah mengerti, tambah mengerti. Itu berarti Allah menghendaki kebaikan pada diri ibu. Karena pemahaman itulah yang akan membuat kita semangat dalam beramal. Amal itulah kalau kita ikhlas melakukannya, menjadi modal kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi yang pertama, kalau kita dikehendaki oleh Allah kebaikan ada pada diri kita, maka kita dibuat faham terhadap agama kita. Dan prosesnya itu belajar. Proses untuk faham itu belajar. Iya. Makanya seorang sahabat Rasul yang cukup cerdas namanya Abu Darda itu berkata, "Kun aliman au muta'aliman au yang pertama aliman, kun aliman au mustami'an." Salah saya. Itu yang ketiga. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ini kata-kata Abu Darda. Jadilah kamu orang yang berilmu, alim. Kun aliman. Tapi kan tidak semua kita bisa mencapai tingkatan orang yang alim ya Bu ya. Kalau nggak bisa itu, au muta'aliman. Muta'aliman itu belajar dengan sungguh-sungguh Bu. Dengan serius. Ya. Biasanya muta'aliman itu rajin nyatet. Ya, kan nanti catatannya dibaca lagi. Kalau nggak dibaca lagi belum muta'aliman. Dibaca lagi, difahami dan bisa disampaikan lagi. Itu biasanya muta'aliman. Ya nggak bisa begitu, saya kayaknya udah nggak bisa begitu Ustazah. Au mustami'an. Mendengar. Itu juga bagus ya. Tapi levelnya udah turun di bawah muta'aliman. Ya kalau orang bilang jiping, ngaji kuping. Ya. Dengar, ngangguk-ngangguk, mengerti, tapi biasanya di rumah suka lupa. Ya, makanya harus lebih serius kalau masih di tingkat. Tapi oke lah, mustami'an masih punya minat untuk mendengar ilmu. Au muhibban, atau orang yang mencintai proses belajar mengajar. Senang kalau di rumahnya buat majlis taklim. Senang dia saking senangnya kasih snack, kasih makan siang misalnya. Ya, prosesnya didukung. Ya, itu orang-orang yang mencintai ilmu. Ya, jadi banyak pelajar-pelajar ini didukung oleh orang-orang yang mencintai ilmu. Karena kita membiayai orang yang menuntut ilmu itu mereka berhak mendapatkan zakat bahkan. Kenapa? Karena ilmu itu bukan untuk mereka sendiri, mereka akan sebarkan. Ya, beda dengan ahli ibadah, ya beribadah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, ya dia akan menjadi ahli ilmu, ilmu itu akan disebarkan. Maka dia berhak mendapatkan bantuan. Maka di pusat-pusat zaman keemasan Islam ya, di mana kota-kota pelajar seperti Damaskus itu Bu, orang-orang kaya di masa itu kalau saya baca dalam sejarah, mereka itu biasa membuat sekolah. Jadi kalau uangnya lebih buat sekolah untuk sekolah gratis. Saking uangnya udah banyak ya Bu ya. Bukannya bikin yang lain-lain tapi bikin sekolahan. Kemudian membiayai para pelajar dari seluruh dunia. Mereka bikin kos-kosan, tapi kos-kosannya gratis. Digratisin sampai lulus, Masya Allah. Ya, anak saya pernah merasakan masih sampai hari ini di Damaskus itu masyarakatnya mencintai ilmu. Ya, waktu sholat subuh disalamin, tok dikasih uang. Ya, di tempat kosnya kadang dibuka pintu, tok udah ada makanan. Jadi mereka sangat sayang dengan para penuntut ilmu. Ya, subhanallah. Itu muhibban. Ya.
Wala takun khamisan, kata Abu Darda. Jangan jadi yang kelima. Sudahlah bukan seorang alim, nggak suka cari ilmu, nggak suka dengar-dengar, nggak cinta juga gitu. Jangan sampai. Jadi nggak ada connected sama sekali dengan ilmu, nggak ada perhatian sama ilmu. Itu jangan. Karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi hati kita, yang akan menerangi hidup kita, yang akan menerangi kubur kita. Masya Allah. Jadi orang Islam itu ya pada fitrahnya dianjurkan untuk mencintai ilmu. Ya, Al-Quran ayat yang pertama turun saja, Iqra, bacalah. Jadi umat Islam itu karakternya cinta ilmu. Kita harus ya punya tradisi. Ya, ibu sudah bagus datang ke majelis ta'lim, ini salah satu tradisi menuntut ilmu. Punya juga bacaan di rumah, punya juga mungkin kesempatan untuk melihat kajian-kajian di YouTube. Masya Allah. Harus ada kecintaan kita terhadap ilmu. Karena memang itu yang pertama menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Modalnya adalah ilmu. Ya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ya man salaka tariqan ya li talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Subhanallah. Dan tadi kita sudah membahas bagaimana istimewanya majelis ini. Ya, dan malaikat itu mendoakan kita bukan hanya ketika kita sedang duduk, sejak kita melangkahkan kaki kita keluar rumah. Selama roda mobil kita bergerak menuju masjid ini sampai nanti pulang ke rumah, selama itulah doa malaikat menyertai kita. Subhanallah. Jadi memang masyarakat muslim itu harus suka dengan ilmu, harus suka belajar. Karena itu modal kehidupan, modal kebaikan, modal kita meraih ridhaan Allah dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, Rasulullah juga bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Jika Allah menghendaki pada seorang hamba dia itu baik, maka apa yang akan dilakukan? Ista'malahu. Dia akan dipekerjakan. Ya, sahabat sekali lagi Bu, kalau nggak ngerti itu langsung nanya. Qila. Kalau ibu-ibu kira-kira gimana Bu? Oh iya, padahal nggak ngerti ya. Kalau saya gitu ya. Sahabat itu karakternya gitu Bu, interaktif langsung. Gimana? Itu maksudnya apa ya Rasulullah? Qila ma yasta'miluhu. Berkata para sahabat, apa yang dimaksud dengan dipekerjakan? Ya, Rasulullah menjawab, qala yaftahu lahu amalan sholihah. Dibukakan baginya amal soleh sampai menjelang wafatnya. Jadi amal soleh yang terus dia lakukan sampai dia wafat, dimudahkan. Ya, hatta yarda alaihi man haulahu. Sampai dengan amal soleh itu orang-orang di sekitarnya itu senang dengan dia, sayang dengan dia. Ya, saya teringat sama kemarin almarhum itu, salah satunya Ananda Ais itu, anaknya Profesor Asep ya. Dia itu ketua remaja masjid Al-Huda Cimanggis. Dan dia setiap pagi Bu azan subuh. Ya, anak muda azan subuh kayak kebanyakan bapak-bapak aja masih jarang yang ke masjid ya Bu ya. Anak muda ya azan subuh, dan dia tuh sangat ramah, sangat lembut sama ibunya. Sehingga semua testimoni orang-orang di sekitar itu ridho gitu, senang dengan anak ini. Nah ini yang dimaksud. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sampai akhir hayat yang membuat orang-orang di sekitarnya itu senang. Nah, subhanallah. Jadi ini menunjukkan tandanya Allah menghendaki kebaikan. Nah, kita introspeksi ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang kira-kira sampai akhir hayat kita? Kebaikan apa? Mungkin ada ibu yang rajin masak. Pokoknya saya mau buat Jumat berkah sampai saya nggak kuat lagi. Ya, kalau saya nggak kuat lagi nanti saya kasih ke orang. Pokoknya saya seumur hidup mau Jumat berkah misalnya. Ada yang bertekad seperti itu, silakan. Itu kebaikan. Itu berarti Allah mempekerjakan ibu untuk menyenangkan banyak orang
yang bisa makan siang gratis di hari Jumat, ya kan? Ada lagi yang bertekad, pokoknya saya mau selalu membuat suasana masjid itu bersih, rapi, harum. Pokoknya saya akan selalu dia datang ya, ikut menata masjid, menata kamar mandi, kebutuhan di kamar mandi itu apa aja, tisu dilengkapin, pengharum ruangan dilengkapin, sabun. Pokoknya dia dengan senang hati mengeluarkan itu semua. Itu sebagai tanda saya ada di atas muka bumi, masjid ini harum dan bersih. Wah, tekadnya seperti itu. Monggo. Ada lagi yang punya tekad, pokoknya saya setiap ada masjid dibangun harus ada sebagian itu adalah uang saya. Supaya saya bisa menandai masjid-masjid yang pernah saya bantu nanti di akhirat. Monggo. Saya mau membuat keluarga saya bahagia dengan adanya saya, seorang istri soleha, ibu yang soleha. Saya akan bersikap yang terbaik dengan suami, bersikap terbaik kepada anak-anak. Silakan, bisa Bu. Kita bisa melakukan semua karena Allah Maha Adil memberi kita kesempatan. Ya, saya akan selalu sholat malam di malam hari, bangun untuk memintakan ampun pada Allah dosa-dosa saya. Monggo, gak perlu kekayaan, gak perlu apapun untuk bisa sholat 2 rakaat di malam hari. Subhanallah. Jadi tadi ya. Ista'malahu, ya Allah mempekerjakan dia. Ya, kita dibuat termotivasi melakukan amal soleh. Dan itu Allah mudahkan kita lakukan sampai akhir hayat. Subhanallah. Ya, jadi luar biasa bagaimana orang-orang yang ikhlas ya menuju Allah itu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ada doa yang cukup bagus ya Bu ya, diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa anqata'a umuri. Ya Allah, berilah aku rizki yang terbaik dan terluas itu saat menuanya usiaku. Jadi kita minta usia kita bertambah tua, rizki kita bertambah luas. Ya, artinya apa? Kita menua itu dalam kondisi tidak tersia-siakan. Kita punya kemampuan untuk mengurus diri kita, mungkin dengan harta yang kita miliki, ya, mungkin dengan anak keturunan yang mengurusi kita. Nah, itu kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan rezeki yang terbaikku di usia tuaku dan di akhir umurku. Nah, itu doa yang cukup baik ya. Juga doa yang cukup baik yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umur usia terbaikku itu akhirahu, di akhirnya. Ya. Wa khaira amali khatimahu, dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Ya, jadi apa istilahnya? Ya. Khair apa? Khatimah ya. Husnul khatimah, seorang yang husnul khatimah. Ya, karena Allah maha penerima taubat. Kita tidak boleh menilai orang itu dari saat sekarang, tapi lihat akhirnya, bagaimana dia. Nah, kita hanya bisa berharap akhir kita adalah akhir yang baik. Wa khairu ayyami yauma liqa'ik, dan hari terbaik adalah hari ketika berjumpa denganmu ya Allah. Itu Masya Allah ya Bu ya, doa yang sangat bagus sekali, yang selalu membuat kita bersemangat ya, di usia manapun kita berada, kita dalam semangat yang luar biasa. Saya ingin menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah yang usianya sudah 80 tahunan Bu. Dan beliau mendengar hadis diucapkan Rasulullah tentang penaklukan Romawi Timur, Konstantinopel, yang kita kenal sekarang Turki Utsmani, atau negara Turki kalau sekarang. Ibu tahu posisinya Turki, ibu tahu posisi Madinah, ya. Jauh apa dekat Bu? Madinah ke Turki, jauh. Nah, Rasulullah itu memberikan bisyarah, ya, jadi kabar gembira bahwa Konstantin itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya itu adalah sebaik-baik pasukan yang dipimpin. Ya, demi mendengar
kata-kata Rasulullah itu yang merupakan bisyarah, ya, kabar gembira, ya, untuk masa depan, itu Abu Ayyub Al-Ansari semangat. Saya mau menjadi bagian dari penaklukan Konstantin Timur, ya, Romawi Timur, Konstantinopel. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dalam usia 80 tahun lebih, sudah tua, sakit-sakitan, bersiap untuk pergi menuju Konstantin dari Madinah. Jauh ya Bu? Wah, semua nggak setuju. Sudahlah, Bapak sudah tua, ya, Bapak nggak usah, ya. Tidak, ya, dia tidak mau dihalangi. Lalu dia ikut rombongan pergi menuju Konstantin, dan benar di tengah jalan dia menghembuskan nafas terakhir. Tapi Ibu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Abu Ayyub Al-Ansari itu berpesan, tolong makamkan aku di dekat benteng Konstantin yang ingin ditaklukkan oleh kaum muslimin. Aku ingin mendengar dari dalam kuburku gemerincing kuda-kuda, ya, komandan dan pasukan yang menaklukkan Konstantin. Itu sidquniyah beliau, Bu. Jadi beliau ingin sekali terlibat dalam penaklukan Romawi Timur itu, benteng Konstantin itu. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, ratusan tahun kemudian, Ibu, ya, cita-cita untuk menaklukkan Konstantin ini akhirnya hampir tercapai, ya, di tangan seorang pemuda soleh, ya, anak khalifah, ya, yang bernama Al-Fatih. Dia sudah dipersiapkan dari kecil, ya, Masya Allah. Semuanya dipersiapkan, guru-gurunya banyak, bahkan ada pendamping khusus, ya, yang bernama Aksyamsuddin, itu seperti pembimbing spiritual beliau. Nah, sampailah hari di mana Al-Fatih berjalan bersama pasukannya yang banyak terlatih itu untuk menaklukkan Konstantin. Dan apa yang terjadi? Semua yang direncanakan, ya, sudah sedemikian lama direncanakan, itu mengalami kegagalan. Jadi Al-Fatih itu sudah mempelajari, ya, di sini benteng, di sini ada selat tanduk emas, tapi selat tanduk emas ini diikat ada rantai besi yang nggak bisa ditembus kapal manapun, gitu, ya. Sementara kalau bentengnya ini 15 meter lebarnya. Di sini dibom, di sini ditutup lagi. Pokoknya susah sekali. Selama berpuluh hari tidak takluk-takluk, sampai orang-orang ada yang sebagian mulai protes. Udah nggak usah lah, ini proyek yang terlalu mahal, sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang syahid, banyak korban jiwa. Al-Fatih akhirnya sempat seperti patah hati, ya, bingung, ya, dan beberapa hari tidak keluar dari tendanya, ya, sehingga orang-orang mulai gelisah. Kenapa ini pimpinan mereka, ya, komandan mereka seperti buntu, ya. Dan dalam posisi seperti itu, apa yang terjadi, Bu? Aksyamsuddin, penasehat spiritual Al-Fatih, bermimpi bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ditunjukkan makamnya dekat situ, karena memang di dekat benteng Konstantin. Dan Aksyamsuddin kemudian mendatangi Al-Fatih dan berkata, wahai Al-Fatih, berapa usiamu sekarang? Baru 20-an, ya. Sementara kamu tahu yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari, usia 80 tahun, dia punya semangat untuk ikut menaklukkan benteng Konstantin, datang jauh dari Madinah dalam usia 80 tahun dan wafat di perjalanan. Apa kamu tidak malu dengan dia? Kurang lebih seperti itu. Jadi cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari yang begitu ikhlas untuk ikut menjadi bagian dari, ya, penaklukan benteng Konstantin dikabul oleh Allah. Walaupun itu terkabul ratusan tahun kemudian melalui seorang anak muda yang bernama Al-Fatih. Tapi tanpa cerita Abu Ayyub Al-Ansari, Al-Fatih mungkin tidak sesemangat itu, ya kan? Jadi dia Masya Allah gitu, semangatnya bangkit kembali karena mendengar kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan mereka mendatangi makamnya yang ditunjukkan dalam mimpinya Aksyamsuddin itu. Nah, setelah itu Al-Fatih semangat lagi, berdoa kepada Allah, dan Allah berikan ilham yang luar biasa. Apa yang terjadi, Bu? Luar biasa. Dalam satu malam Al-Fatih mengajak pasukannya untuk mengangkat 72 perahu besar melalui apa, Bu? Jalan yang tidak pernah ditempuh, yaitu Bukit Galata.
Jadi naik ke atas bukit, Bu, perahu naik ke atas bukit. Jadi mereka kasih gelondongan menebang pohon, kasih gelondongan itu dan ditarik. Mungkin kalau satu nggak sesusah itu, ini 72. Dalam semalam itu semua akhirnya perahu-perahu pasukan Al-Fatih bisa berada di tanduk emas yang mana nggak mungkin karena selama ini dikunci oleh besi rantai besar. Rantainya sampai sekarang masih ada, Bu, di Museum Panorama di Turki. Itu nggak ada kapal yang bisa lewat dan ada di tanduk emas di depan Konstantin itu, ya, benteng Konstantin. Tapi mereka ada di sana dan akhirnya itu jalan masuk yang sangat mudah dan akhirnya pasukan Muslimin di bawah Al-Fatih bisa menaklukkan benteng Konstantin. Subhanallah, lihat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori di usia 80 tahunan tetap bersemangat menjadi bagian dari perbaikan, perubahan, ya, kemenangan Islam itu sidquniyah. Dan orang 80 tahun gitu, mana mungkin gitu ya. Tapi ternyata kisah Abu Ayyub Al-Ansori 80 tahun yang penuh semangat ini menginspirasi dan membuat kemenangan yang nyata pada saatnya benar-benar benteng Konstantin ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, ini luar biasa ya, Bu, kalau buat saya ini kisah yang sangat inspiratif. Kadang seorang itu beramal, mungkin amalnya dianggap sederhana, tapi keikhlasannya itu yang membuat amalnya dibesarkan oleh Allah. Ya, jadi dikira itu amal sederhana kecil, tapi sebenarnya efeknya besar. Dan itu yang izinkan adalah Allah. Sebaliknya, banyak orang yang mengira, wah itu amalnya hebat, banyak, besar, viral gitu. Tapi kalau tanpa keikhlasan boleh jadi akan dikecilkan oleh Allah. Jadi kita harus berhati-hati dengan keikhlasan. Ya, sudah memiliki ilmunya, sudah bersemangat mengamalkannya, tapi juga harus melandasi amal soleh itu dengan keikhlasan. Hanya orang-orang yang hatinya tadi qalbun salim yang bisa ikhlaskan amalnya. Nah, tentang keikhlasan ini juga ada kisah yang sangat menarik ya, sangat terkenal dari orang yang tidak dikenal siapa-siapa. Jadi Ibu, kalau kita nggak dikenal siapa-siapa nggak usah kecil hati. Ya, boleh jadi penduduk langit mengenal. Nah, kisah yang mau saya sampaikan ini kisah orang yang tidak pernah dikenal tapi dia terkenal. Nah, coba gimana? Jadi kisahnya ini terjadi, saya pas cari-cari karena kisahnya banyak di beberapa kitab ya, dan ini terjadi sekitar abad 8, jadi cukup lama. Dan ternyata ini adalah satu lagi-lagi kisah penaklukan ya, Bu, ya. Kebetulan ini karena di situ ada nanti sebuah kisah yang sangat inspiratif. Jadi kaum muslimin saat itu hendak menaklukkan benteng Romawi Barat ya di Eropa ya. Sangat sulit ya, sangat sulit. Waktu itu komandannya bernama Maslamah ya. Maslamah itu sangat sulit. Gimana nih caranya? Harus dibuka dari dalam, nggak mungkin. Tapi sebenarnya ada terowongan. Ada terowongan yang bisa tembus dari luar masuk ke dalam. Tapi terowongan itu dijaga dan sangat berbahaya kalau masuk terowongan. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tetap seorang yang pemberani ini yang menutup wajahnya. Jadi wajahnya dia tutup, ya. Maka dia disebut sebagai dzu niqab, orang yang pakai niqab. Ditutup dan dia melesat masuk ke dalam benteng itu lewat terowongan, ya. Dan dia buka kunci gerbang benteng dan sehingga kaum muslimin semuanya masuk ke dalam dan bisa menaklukkan benteng itu. Subhanallah. Mengalami kemenangan. Dan biasanya kalau mengalami kemenangan mereka akan lapor ke khalifah, kirim takrir ya, laporan. Nah, tapi dia gimana mau melapor? Karena orang tadi langsung menghilang. Si pelaku yang membuat kemenangan itu langsung menghilang, gak kelihatan lagi. Kalaupun tadi kelihatan, mukanya gak kelihatan karena dia tutup mukanya. Ya, sampai akhirnya sang komandan mencari akal. Akhirnya memerintahkan siapapun yang mengenal orang itu, yang membuka benteng dari dalam, harus kasih tahu saya. Harus, ya siapapun. Ya, maka apa yang terjadi? Datanglah seorang laki-laki dengan muka ditutup.
memberi syarat. Wahai komandan, aku kenal dengan orang itu. Tapi orang itu memberi syarat 3 kalau engkau ingin mengetahui siapa dia. Oh iya, apa itu syaratnya? Yang pertama, komandan, dia tidak ingin ditanya namanya. Jadi jangan tanya namanya. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak ingin diketahui hal ihwal tentang dirinya. Dari mana, tinggal di mana. Pokoknya tidak mau diketahui sama sekali tentang hal ihwalnya. Ya, yang pertama tadi tidak mau dikasih tahu namanya dan jangan lapor ke khalifah, ya, jangan dilaporkan gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dia tidak mau dikasih penghargaan dan hadiah. Kalau kamu mau ngasih penghargaan dan hadiah, dia nggak akan mau diketahui orangnya. Oh, jadi dia nggak mau apa Bu? Yang pertama namanya, yang kedua hal ihwalnya, yang ketiga kamu dikasih hadiah. Karena biasanya orang yang berjasa itu kan dapat penghargaan, dapat hadiah, dapat macam-macam. Dia nggak mau. Oh, kalau gitu oke lah. Aku penuhi 3 hal itu, kata komandan. Jadi siapa orang itu? Dia adalah saya. Assalamualaikum. Langsung pergi Bu. Dengan wajah tertutup, nggak diketahui identitasnya. Dia bilang dia adalah saya juga siapa gitu kan. Dan dia langsung pergi. Assalamualaikum. Mas Lama tuh langsung gimana gitu. Kayak tertampar gitu. Langsung dia berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan dzuniqab, ya, di hari kiamat. Kumpulkan aku dengan dia, orang yang sangat ikhlas itu. Itu tiap malam sang komandan berdoa, saking sangat terkesan dengan keikhlasan anak buahnya itu. Orang itu kan kalau berjasa pengennya diterima kasihin, ya, dapat hadiah, diketahui namanya, dipuji-puji. Itu kan wajarnya seperti itu ya Bu. Tapi ini ada orang yang berjuang menjaga keikhlasan. Tidak ingin diketahui namanya. Tidak ingin ditanya-tanya. Tidak ingin dikasih hadiah, penghargaan, balas jasa apapun. Dan dia tenang dengan pergi sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa dia. Tapi kisahnya diceritakan di mana-mana. Ya, berkah. Berkah amalnya itu kita mengenal sebuah proses seseorang menjaga keikhlasan dengan menyembunyikan amal-amal solehnya. Subhanallah. Jadi amal hati ini lahir dari qalbun salim, bisa seperti itu. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah, karena fokusnya mencari ridha Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapat kebaikan dari Allah saja, tidak yang lain. Ya, subhanallah. Membuat dia jadi mudah melakukan hal-hal yang susah dilakukan orang lain. Ya, 1. 2, kisah yang juga menarik tentang orang yang hatinya bersih Bu, yang terkenal dengan rajulun min ahlil jannah. Ini juga namanya nggak diketahui, tapi terkenal dengan istilah rajulun min ahlil jannah. Seorang laki-laki dari penduduk surga. Dan ini langsung beliau hidup di masa Rasulullah. Dan beliau disebut oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah lagi pengajian gini, Rasulullah bilang, perhatikan ya, sebentar lagi ada rajulun min ahlil jannah akan datang pada kita. Jadi orang itu belum datang, Rasul udah kasih informasi. Langsung sahabat kan pada penasaran ya Bu ya, pasti dong gitu kan. Masuklah ucuk seorang laki-laki sederhana. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu seperti pekerja kasar lah gitu ya. Mukanya habis wudhu, menetes air wudhu di janggutnya, terus dia bawa sendal. Ya, sendal jepit ditaruh, terus dia duduk. Orang pada nengok semua gitu kan. Dan kejadian itu 3 hari berturut-turut. Bukan cuma sekali. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Sehingga para sahabat penasaran, apa amalnya? Keren banget, sampai Rasulullah yang menyebut dia rajulun min ahlil jannah. Sampai ada Abdullah bin Amr bin As, ya. Anaknya Amr bin As itu penasaran dan agak bersiasat deketin pas hari ketiga itu. Maaf, boleh nggak saya nginep di rumah Anda? Saya tuh lagi ada sedikit masalah dengan keluarga. Boleh nggak saya nginep di rumahmu 3 malam saja? Silahkan gitu ya. Dengan baik hatinya dia mempersilahkan.
Dan ternyata Abdullah bin Amr bin As ini mau menginvestigasi, Bu. Apa yang membuat rajulun min ahlil jannah ini ya disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai ahlil jannah? Apa ya amalnya? Kalau aku bisa ikutin, aku mau ikutin, kan gitu. Ya, sahabat kan semangat belajarnya begitu, karena ingin menjadi orang yang mulia di akhirat. Akhirnya nginep, Bu. Nginep semalam, malam-malam pura-pura tidur padahal ngintip gitu ya, mendengar-dengar apa yang dilakukan si rajulun min ahlil jannah. Maklum, Bu, pekerja kasar, berat, mungkin seharian capek, bangun tapi cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tidur lagi, bangun subhanallah, tidur lagi gitu ya. Besoknya begitu lagi sampai penasaran. Paginya juga dilihat, pasti dia puasa. Makan, sarapan. Waduh, kayaknya bagusan saya. Dia pikir gitu kan ya, Bu ya. Akhirnya penasarannya udah gak bisa ditutup-tutupi lagi. Beliau akhirnya ngomong, maaf, saya tuh sebenarnya gak punya masalah dengan keluarga. Saya tuh nginep di sini 3 malam karena saya mendengar dari Rasulullah ketika engkau mau masuk masjid, kau dikatakan sebagai rajulun min ahlil jannah. Berarti kamu punya amal istimewa. Amalmu apa sih? Kok aku 3 malam menginap di sini, aku lihat biasa-biasa aja. Gak kelihatan gitu kan. Si rajul ini tersenyum ya. Ya begitulah, aku seperti yang kau lihat. Ya gak nutup-nutupin, gak nunjuk-nunjukin kebaikannya ya, Bu ya. Tapi kenapa ya kamu kok disebut rajulun min ahlil jannah? Apa ya? Kalaupun ada mungkin kebaikan yang aku lakukan, aku tuh setiap mau tidur, setiap malam itu selalu membayangkan saudara-saudaraku seiman. Kalaupun ada di antara mereka yang menyakiti hatiku, aku langsung maafkan. Gak aku simpan lagi, maafkan. Nah, aku gak pernah iri dengan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Tidak pernah iri, selalu memaafkan. Ada ibu-ibu yang begitu setiap sebelum tidur, Bu. Ingat ibu A, ibu B, ibu C gitu kan. Tadi dia ngomongnya gitu banget ya sama saya. Kurang asem ibu itu. Lihat aja besok ya saya balas. Enggak ya, Bu ya, itu yang ibu sebelah sana ya, Bu ya. Kalau ibu sebelah sini mudah-mudahan seperti rajulun min ahlil jannah. Ya Allah, ibu tadi ngomong nyakitin hati saya banget ya. Mungkin dia gak sengaja atau mungkin dia gak tahu kalau saya sakit hati. Sudahlah, saya maafkan. Ibu tadi kayaknya mobilnya baru ya. Alhamdulillah, semoga mobil itu berkah buat keluarga mereka. Rezeki yang baik buat mereka, semoga berkah. Gak iri, gak dengki, gak sakit hati ngeliat kebaikan orang lain. Masya Allah, itu salah satu kebersihan hati. Pemilik qalbun salim mampu melakukan kebaikan-kebaikan hati yang luar biasa. Terakhir, Bu, cerita yang ini agak luar biasa kalau menurut saya dan masih agak jarang diceritakan ya. Ini insya Allah ya sahih ya. Jadi Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat, kamu bisa nggak sih seperti Abu Domdom? Disebut nama Abu Domdom, para sahabat, siapa tuh Abu Domdom ya Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah menyebut Abu Domdom dengan amalnya yang kalian bisa gak beramal seperti Abu Domdom? Siapa dia ya Rasulullah? Sahabat gak mengenal, artinya apa? Abu Domdom bukan sahabat yang terkenal. Ya, tidak seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab ya. Ini Abu Domdom. Siapa ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, dia adalah seorang laki-laki yang setiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sedekahkan kehormatanku kepada kaum muslimin. Siapa saja di antara mereka yang menyakiti hatiku, mungkin mengejekku, mungkin membicarakan di belakang aku, semua aku maafkan. Dan aku tidak akan menuntut mereka di akhirat. Jadi laki-laki ini yang bernama Abu Domdom merasa sodakohnya secara uang itu gak banyak karena dia bukan orang kaya. Lalu dia berpikir, dengan apa ya aku mensodakohkan?
Dengan apa aku bersedekah? Maka dia sampai rela mensedekahkan kehormatannya. Maksudnya gini, dia tuh nggak mau gampang tersinggung dengan sesama kaum muslimin. Ya, apalagi mungkin dengan, kalau kita kan dengan orang tua, dengan suami, dengan adik kakak gitu Bu ya. Itu kalau salah-salah ngomong masih ada yang suka tersinggung nggak Bu? Manusiawi, itu manusiawi gitu ya. Kalau kita disakiti, kita kan punya ego. Kita disakiti, kita tersinggung, kita marah. Itu manusiawi. Tapi ini manusia hebat yang sudah memutuskan untuk tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang ya membalas dendam atas keburukan atau kesalahan orang lain. Ya, jadi ini yang sangat istimewa. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mengklarifikasi ya Bu ya kalau ada fitnah, bukan, ini hal-hal kecil gitu. Misalnya kan sering teman kita salah ngomong, bahkan suami kita yang jelas-jelas mencintai kita itu kita tersinggung ya, karena dia salah ngomong. Nah yang gitu-gitu itu Masya Allah, kalau kita belajar dari Abu Domdom, hendaknya kita berniat untuk mengurangi. Mudah memaafkan suami, mudah memaafkan orang tua, mudah memaafkan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kajian kita, maka kita akan lebih lapang. Ya, karena kadang-kadang orang tersinggung itu yang dia marah itu nggak sadar kalau dia melakukan sesuatu yang menyinggung. Nah itu kita nyalah udah kesel sendiri, yang bikin kita kesel juga nggak tahu gitu. Capek kan Bu? Capek. Maka kisah tentang Abu Domdom ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita tentang orang yang memiliki hati-hati yang salim, yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang akan dimuliakan oleh Allah dan yang sangat bermanfaat di hari yang harta tidak bermanfaat, keturunan tidak bermanfaat, pengikut tidak bermanfaat, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Pemilik qalbun salim adalah orang yang bisa produktif hidupnya sampai akhir hayat. Ya, jadi ini yang harus selalu kita bersihkan supaya kita bisa hidup dengan produktif. Produktif itu semangat beramal soleh. Ibu, hidup yang paling mengerikan itu adalah ketika seseorang itu kehilangan harapan. Gak ada harapan hidup, putus asa. Bahkan kalau di luar negeri biasa bikin bunuh diri. Ya, seperti di Jepang itu sampai ada bukit khusus untuk orang bunuh diri. Biasa bunuh diri itu. Islam itu tidak mengenal yang namanya putus asa. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Jangan sampai ada saat di mana kita itu benar-benar kayak nggak ada harapan. Ya, kita itu berharap kepada Allah. Allah itu sangat memberi harap. Allah itu bukan makhluk. Allah itu khalik, berbeda. Semua makhluk mungkin bisa mengecewakan kita. Karena semua makhluk juga sama dengan kita. Sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Khalaqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan dhaif, lemah. Kalau kita berharap sama orang yang sama-sama lemah dengan kita bisa kecewa. Maka perbaiki harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan pernah kecewa ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan hati ini bersih hanya mencintai Allah. Asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Cintanya kepada Allah itu sangat cinta. Bukan biasa-biasa saja. Maka dia akan bahagia dengan balasan cinta dari Allah. Dan itu sudah mencukupinya. Orang yang seperti ini adalah orang yang bisa memberi cinta kepada banyak orang di sekitarnya. Karena dia sudah merasakan cinta sejati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang yang seperti inilah yang akan produktif hidupnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Nih ibu MC-nya belum membatasi atau belum ya? Silahkan.
Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ustazah atas pemaparannya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada Ustazah, boleh Ustazah izin berkenan untuk menutup dengan doa. Ya, baik. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melalui waktu bersama ini dalam beberapa saat ini dalam insyaallah majlis zikir, ya majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang didoakan para malaikat, ya semoga ada keberkahan yang kita dapatkan. Kita akhiri dengan sama-sama bermohon ampun terhadap kekhilafan, kekeliruan, ketergelinciran dalam hidup kita, dan juga kita minta berbagai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri ya Allah. Tanpa ampunanmu ya Allah, tanpa kasih sayangmu ya Allah, niscaya kami termasuk orang yang merugi ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, sungguh kami ini termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa wasi'atan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon padamu ya Allah, salamatan fid din, selamat dalam agama kami ya Allah, wa afiatan fil jasad, sehat tubuh kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkah rizki yang Engkau berikan pada kami ya Allah, wa wasi'atan fil ilmi, dan luas ilmu yang Engkau berikan pada kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum datangnya kematian, wa rahmatan 'indal maut, dan rahmatmu, kasih sayangmu terlimpah ketika datangnya kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunanmu setelah datangnya kematian. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, wa najata minan nar, selamatkanlah dari api neraka, wal 'afwa 'indal hisab, dan ampunan ketika hari hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami pasangan hidup kami, anak keturunan kami, mereka adalah orang-orang yang menyenangkan hati kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah pada kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ansuril ikhwanina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, fi Gaza, wa fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah pertolongan pada pejuang-pejuang dan saudara-saudara kami kaum muslimin di semua tempat di bumimu ya Allah, wabil khusus di Palestina, di Gaza. Tolonglah mereka ya Allah dari segala kesulitan yang menimpa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah terima amal kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pagi ini. Semoga Allah ridho dan menumbuhkan keimanan yang istiqomah dalam hati kita. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.